One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kak, aku mau izin ke belakang dulu, ya. Oke, bagus. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Loh, Nit, kenapa kok diam? Aku haus, aku minum dulu ya kak. Oh, yaudah, minum dulu aja. Five, six, seven, eight. Bisa Nit? Aneh ya? Kak, pipis lagi. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Iya. 6 hours later. Loh, Nit, kok kamu di sini nggak masuk? Iya kak. Ayo Nit masuk. Ayo. Iya. Nih Nit, kok bohong? Katanya haus. Terus mau ke kamar mandi, haus ke kamar mandi. Ternyata kamu dongkrok di situ. Iya loh kak, nggak boleh gitu. Nanti Tuhan nggak seneng loh. Iya, maaf. Nah, tuh Renata aja tahu. Nih Nit, kenapa tadi seperti itu? Aku tuh sebenarnya kak susah niruin gerakannya Kak Ivana dan aku capek. Walah, Kak If tuh ngerti kok. Kamu tinggal ngomong sama Kak If. Gak boleh bohong, itu namanya dosa. Wah, itu kan cuma dosa kecil kak. Nah, ini baik dosa kecil maupun dosa besar, tetap aja namanya dosa. D-O-S-A, dosa. Oh gitu ya kak, walaupun terlihat kecil tetapi tetap dosa. Iya Ren, ingat asal muasal dosa nggak? Ingat dong. Ingat. Alkitab mencatat bapa dari segala dusta. Hayo siapa? Iblis. Kak, dusta itu apa? Iya kak, dosa itu apa? Dusta itu berkata yang tidak benar, sama aja bohong. Oh, bohong. Iya. Nah, dari Alkitab dalam Kejadian 3 kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Iblis memakai ular untuk membujuk Hawa dengan berkata yang tidak benar. Kalian perhatikan ya. Tuhan berkata, "Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tapi iblis bohong. Katanya, Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Adam dan Hawa tidak taat perintah Tuhan, malah percaya pada kebohongan iblis. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden dan terpisah dari Allah. Manusia mengalami berbagai penderitaan sampai kematian. Itu akibat dari dosa. Oh gitu ya kak, ngeri ya akibat dosa. Iya, ketidaktaatan manusia membuat Tuhan jadi sedih. Aku gak mau membuat Tuhan sedih.
Oh iya, kemarin kata mama aku harus berkata jujur, mengatakan yang sebenarnya. Wah, ada apa ini? Kak Jeff dari luar kok dengar tentang dosa? Kak Jeff, ini loh Kak, Ninit kan tadi latihan nari. Terus dia masuk keluar, katanya haus. Katanya mau ke kamar mandi. Taunya dongkrok di situ. Itu kan namanya bohong. Oh alah, ngomong jujur kan lebih baik. Iya Kak, maaf aku kan. Iya, sudah. Yang penting kan Ninit sudah tahu kalau itu salah. Iya, Ninit sudah tahu kalau itu salah. Maafkan Ninit ya Kak. Puji Tuhan kalau Ninit tahu itu salah. Itu berarti Ninit mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan tidak mengulangi ketidakjujurannya ya. Iya Kak, iya. Hayo, masih ingat nggak? Jangan berbohong ada di perintah berapa dalam 10 perintah Allah? Masih Kak, perintah ke-9. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Yes, jangan berbohong. Iya benar. Ninit masih ingat nggak siapa dan di mana yang menerima 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah? Ingat dong Kak, yang menerima adalah Musa dan dia menerima 2 loh batu itu di Gunung Sinai. Aku mau jawab, kamu selalu duluin. Aku tahu kalau itu di Gunung Sinai. Sudah, Kak If juga tahu kok kalau Ninit tahu sebenarnya. Coba dengarkan Kak If. Ninit sama Renata, kalau Tuhan itu nggak suka kalau kita bohong, bersaksi dusta, alias tidak jujur, alias Sebentar, alias itu apa Kak? Apa dia itu petinju zaman kakek nenek Ninit dulu, Elias Pikal? Hah? Itu Elias Pikal, Nit. Iya. Ini alias. Itu artinya sama, tidak ada bedanya. Oh, kirain teng. Bukan. Oh bukan, ya maaf Kak, nggak ngerti. Nah, jujur atau tidak bohong ini selalu harus kita lakukan. Nih, Tuhan bilang di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ayo teman-teman, kita ucapkan bersama-sama. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Untuk itulah Kak If memberitahu Ninit kalau kita harus selalu berkata jujur. Kalau tidak jujur, ayat tadi mengatakan berasal dari Si iblis, si jahat. Setan. Aduh, berarti aku bener-bener gak mau bohong lagi. Aku gak mau bohong. Nah, jadi kita harus berkata benar, tidak boleh bohong. Iya Kak, aku tambah ngerti sekarang. Aku janji, aku gak akan bohong dan jadi pendusta lagi. Malu aku Kak, malu. Sudah, jangan terlalu bersedih. Kak If mengerti kok. Nah, kalau anak Tuhan selalu berkata benar, jujur, pasti dipercaya sama orang. Benar, orang-orang itu sangat menghargai orang yang jujur. Kak, tapi kata mama berbuat jujur itu susah loh. Memang berbuat jujur itu susah, tapi jika kita minta sama Tuhan untuk pimpin kita selalu berbuat jujur, Tuhan pasti mampukan kita. Dan kalau sudah jadi kebiasaan kita untuk berkata jujur, maka itu nggak akan jadi sulit lagi buat kita untuk berkata jujur. Dan bahkan kita bisa saling mengingatkan ke teman-teman kita kalau mereka sedang tidak berkata jujur. Tapi ingat ya, kalau kita mengingatkan teman-teman kita tidak boleh marah-marah atau bentak-bentak. Kayak tadi Kak If mengingatkannya sudah baik kan? Ingat nggak? Iya,
Kak Ivana mengingatkannya dengan lemah lembut dan aku tidak sakit hati, Kak. Oh iya, buat teman-teman semua di rumah, berkata jujur itu tidak menambahi maupun mengurangi cerita ya. Katakan yang sebenarnya. Kak, aku minta maaf lagi ya. Aku ternyata memang gak jujur dan bohong sama Kak Ivana. Maafkan aku ya, Kak. Sudah dari tadi Kak If udah maafin Ninit kok. Terima kasih, Kak. Kak, boleh nggak Ninit berdoa mau minta ampun sama Tuhan? Boleh dong. Oke, teman-teman, mari berdoa bareng-bareng sama Ninit ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Ninit belajar tentang kejujuran. Terima kasih sudah diingatkan untuk selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Ajari dan bimbing kami Tuhan untuk selalu berbuat jujur dan tidak bohong. Ampuni kami kalau kami pernah berbohong dan tidak jujur. Pimpin kami Tuhan untuk selalu meneladani-Mu, selalu membawa kebenaran kemanapun dan apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hebat Nit. Kali ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, harus selalu berkata jujur. Renata juga ya harus berkata jujur. Amin. Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Sebenarnya berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Kita harus selalu jujur ya, Kak? Betul. Siap, Kak. Jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Ku ingin mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya,